Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata nuhdiha khususan li mu'alif hazal kitab li Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' wali jami' asatizina khususan ala mawjuda fi hazihil qaryah annallaha yatagossahum birrahmah wa yanfa'una bihim wa biulumihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtaru minal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil amjad salatan wa salaman nafuzu bihima yaumal ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 15 halaman 15 baris kedua agak di ujung, baris kedua agak di ujung. Halaman 15 baris kedua agak di ujung. Wa yad'u fit tasahudaini yusrahu ala fakhzihi inda torpi rukbatihi mabsutatan madmunatan wa yakbidu yumnahu wa yursilul musabbahah ila akhirih. Wa yad'u dan meletakkan sunnah, disunahkan wa yad'u meletakkan orang yang sholat tasyahuda ini ketika di dua kalimat tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Apa yang diletakkan? Yusrahu ala fakhzihi, meletakkan tangan kiri berada di atas paha kirinya. Inda torpi rukbatihi, ujung jari sejajar dengan dengkul. Ujung jari sejajar dengan dengkul. Madmumatan mabsutatan, dengan digelar madmumatan dan dirapatkan. Wa yakbidu yumnahu, dan menggenggam siapa orang yang sholat yumnahu akan tangan kanan, wa yursilul musabbahata, dan melepas
telunjuk kanan, wa yadau ibhamahu ala harfihi, dan meletakkan jempolnya di sisi telunjuk kanan, wa yarfa'ul musabbahah, dan mengangkat akan telunjuk, musiron halnya mengisyarat, biha dengan telunjuk, inda qaulihi illallah, ketika mengucapkan kalimat illallah. Jadi ketika kita tasawuf awal, tasawuf akhir, nih maaf saya contohkan, ini wayadau yusrahu, letakkan tangan kiri di atas paha, sejajar tuh ujung jari dengan dengkul. Jangan begini tuh, kadang-kadang ada yang begini sambil garuk lagi, begini-begini tuh, sejajarin begini tuh. Madmu mabusutotan, digelar, jangan diginiin, digelar. Madmu matan, direnggangkan tuh, tangan kiri dengan cara direnggangkan sejajar dengan dengkul, dengan cara dirapatkan biar ujungnya ini seluruhnya menghadap ke arah kiblat, tujuannya tuh begitu tuh. Lalu bagaimana dengan posisi tangan kanan? Wayadou, dan meletak wayak bidu yumnahu, tangan kanan digenggam, wayursilul musabbahah, dengan dilepas telunjuk. Tangan kanan begini nih, ini udah standby begini dari awal nih telunjuk, dari awal, bukan ketika ilallah, dari at-tahiyatul mubarak, udah di bawah, ini telunjuk udah di bawah, udah standby, udah siap diangkat dari awal kita ngucapin tahiyat. Kemudian wayakbid wa yursilul wayadau ibhamahu ala hirpihi, diletakkan jempolnya itu di pinggir, berarti begini tuh, letakkannya di pinggir tuh, seperti ini dari awal, at-tahiyatul mubarakatus wa yarfa'ul musabbaha musiran biha inda qaulihi illallah. Kemudian ketika mengucapkan kalimat illallah diangkat, nah, tinggal ngangkat, bukan berarti at-tahiyatul mubarak pas illallah begini, nah, dari awal ini udah standby begini tuh, udah awal at-tahiyatul mubarakatus salawat, pas illallah tinggal diangkat. Ini untuk tangan kanan, kesunahannya. Wala yuharrikha inda rafiha, jangan digerakkan ketika mengangkat telunjuk. Memang ada khilafiyah masalah ngangkat telunjuk. Ada yang menganjurkan digerakkan di awal tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, bikin nggak konsen kalau kita nggak biasa itu. Terus ada juga yang menggerakkannya itu hanya ketika mengucapkan lafaz Allah, at-tahiyatu lillah, turun lagi, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, hanya ketika nyebut nama Allah diangkat tuh. Nah kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, hanya ketika illallah diangkatnya itu, nah, selebihnya jangan digerakkan tuh. Ada 3 perbedaan pendapat masalah jari. Yang jelas sunnah ketika illallah diangkat, cuman apakah lanjut seperti ini atau hanya ketika menyebut nama Allah saja, apakah hanya ngangkat saja tanpa digerakkan, itu perbedaan pendapatnya. Kalau kita ngambil pendapat tanpa digerakkan, cukup ketika ngucapin illallah diangkat ke atas tuh. Wa aqallut tasahudi, adapun minimal kalimat tasahud, ini minimal dianggap cukup, at-tahiyatu lillah, salamun alaika, nggak pakai mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, nggak pakai mubarakatut thayyibat, jadi at-tahiyatu lillah ini minimalnya, salamun alaika tanpa alif lam ma'rifat, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina tanpa alif lam mim ma'rifat, wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa akmaluhu, adapun kesempurnaannya baru ada tambahannya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, jadi tambahannya itu mubarakatus sholawatut thayyibat. 3 kalimat ini dibaca bagus, nggak dibaca juga nggak apa-apa, langsung at-tahiyatul lillah juga nggak apa-apa.
cuman utamanya tambahkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alaika pakai alif lam ma'rifat, walaupun salamun alaika boleh, tapi utamanya pakai alif lam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina utamanya pakai alif lam lagi, walaupun boleh saja tanpa alif lam, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah, wa alfazuhu muayyanatun, lafaz tahiyat itu udah ditentukan, nggak boleh diganti dengan kalimat yang lainnya, udah dibakukan dari sononya begitu. Wa yustarotu tartibuha, dan wajib ditertibkan, tahiyat dulu baru kemudian ngucapin salam, baru kemudian setelah itu syahadat, jangan dibulak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sampai terakhir at-tahiyatu lillah, walaupun udah apal juga kurang cakep kalau diacak-acak. Pertama tahiyat dulu sebagai bentuk penghormatan, baru kemudian kita ngucapin salam, baru kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, tertib. Fa in lam yuhsinhu wajaba at-ta'allumu, apabila tidak cakap, tidak bisa mengucapkan tahiyat, wajib belajar. Ini khususnya bagi mu'allaf, wajib belajar dulu. Fa in ajaza tarojjama, kalau seandainya kagak mampu juga maka terjemahkan boleh. Ini pakai bahasa Indonesia, berarti segala penghormatan adalah milik Allah. Assalamu alayka, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Nabi, misalnya pakai Indonesian language. Kalau seandainya kagak bisa pakai bahasa Arab, udah belajar kagak becus-becus, nah pakai terjemah baru diperkenankan tuh. Itu tahiyat yang udah biasa kita baca tuh, makanya disebut at-tahiyat karena diawali dengan kalimat tahiyat. Disebut tasahud karena di dalamnya ada dua kalimat syahadat, ngucapin tasahud. Summa sholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu mengucapkan salawat kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluhu, adapun minimal mengucapkan salawat, Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammadin, minimal tuh udah cukup. Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, cukup, udah selesai sholat. Karena sholawat hanya kepada Rasulullah aja kewajiban ketika kita ngucapin selawat ketika sholat tuh. Wa akmaluhu, utamanya selawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Di dalam kitab ini nggak ada penyebutan Sayyidina, jadi jangan terlalu ini banget ya. Memang musonib ini ngambil asalnya, memang asalnya ini di dalam hadis-hadis Rasul, pembacaan sholawat tanpa embel-embel Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Muhammad, itu namanya ngambil asal. Adapun yang pakai Sayyidina adalah adab, etika. Lebih utama mana? Mengedepankan asal atau etika? Nah, disinilah khilafiyah ulama. Sebagian mengedepankan yang asal, mereka nggak menyebut kalimat Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad aja. Nah, kita sebagian besar umat Islam di kita itu lebih cenderung memilih etika yang dikedepankan. Maka itulah mengucapkan kalimat
sayyidina. Makna sayyidina itu bukan Tuhan, bukan mentuhankan. Man sada fi qaumih, orang yang menjadi pemimpin di dalam kaumnya, atau orang yang umatnya banyak. Sekarang pertanyaannya, benarkah Rasulullah itu pemimpin? Benar kan Rasulullah itu umatnya banyak? Pasti kan jawabannya benar, jadi nggak ada salahnya. Jadi yang nggak pakai sayyidina ngambil yang asal, yang nambahin sayyidina itu etika, adab aja. Lebih prioritas mana? Beda pendapat para ulama tuh. Kita lebih memprioritaskan adabnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuman ketika kalau tahiyat awal cukup sampai di sini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, naik. Nggak pakai wa ala alihi. Karena binaan ala tahfif. Kalau tahiyat awal itu dianjurkan diringankan, jangan diperlama tuh. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, naik langsung. Kalau tahiyat akhir sunnah mengucapkan salawat kepada keluarganya juga, wa ala alihi. Wa yundabu, dan disunnahkan ba'dahu, setelah tasahud, sebelum salam, apa doa bima yajuzu min amrid dini wad dunia, baik urusan agama atau urusan dunia. Jadi setelah tasahud kita selesai, at-tahiyya asyhadu alla ilaha illallah, kemudian udah ngucapin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai selesai, sebelum kita salam doa dulu. Doa. Banyak tuh doa-doa yang kewarid dari Rasulullah, khususnya ketika tasahud, di akhir tasahud akhir sebelum salam. Yang paling utama di sini wa akmaluhu, yang paling utama dari wa abdoluhu, wa min abdolihi, dan dari yang paling utamanya doa setelah tasahud akhir sebelum salam, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku, ampunkanlah dosaku, ma qaddamtu, baik yang dosa yang telah aku kerjakan, wa ma akhartu, dan dosa yang akan datang, wa ma asrartu, baik yang aku kerjakan sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu, dan dosa yang aku kerjakan dengan terang-terangan, wa ma asrabtu, baik dosa yang berlebihan, wa ma anta a'lamu bihi, dan tidaklah engkau, wa ma anta, dan engkau lebih mengetahui dengan dosa tersebut, minni, dibandingkan diriku, antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang terdahulu dan engkaulah yang terakhir, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Tuh. Jadi intinya minta diampunin dosa dengan berbagai macam dosa. Itu yang terbaik doanya tuh. Ada lagi banyak pot yang kewarid. Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannama, bukan minal hubusi wal khobais ya, kita mah apalnya doa WC mulu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada juga Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kasiron kabiron wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ada juga yang ngajarin lagi yang paling simpel, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Imam Ghazali nambahin wa ala taatika, ditambahkan lagi tuh. Banyak banget doa-doa yang kewarid dari Rasulullah berkaitan doa sebelum salam. Bahkan saking banyaknya doa ini, sebagian ulama berpendapat makruh hukumnya sholat tanpa berdoa setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ada yang menghukumkan makruh sebagian tuh, karena memang banyak banget kewarid doa di ketika setelah tahiyat akhir selesai sebelum mengucapin salam. Cuma wa yundabu kaunuhu aqalla minat tasahudi wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma doanya itu jangan panjang-panjang, lebih pendek dibandingkan tasahud dan sholawat. Ukuran tasahud sholawat itu berapa? Ukuran berapa menit? Misalnya 1 menit, berarti doanya di bawah 1 menit. Nah, ukuran itu.
Jangan dibaca semua doanya, nanti akibatnya lebih panjang dibandingkan tasahud dan sholawatnya. Utamanya disunahkan doanya itu lebih pendek dibandingkan tasahud plus sholawatnya. Selanjutnya, summa yusallimu, kemudian setelah mengucapkan doa wajib hukumnya mengucapkan salam. Wajib mengucapkan salam. Salam yang pertama, wa aqalluhu assalamu alaikum, dan minimal ngucapin salam adalah assalamu alaikum. Wa yustaratu wuku'uhu fi halil qu'ud, cuman kalimat ngucapin salam ini banyak syaratnya. Salah satunya diucapkan dalam posisi masih duduk, belum berdiri. Yang kedua, harus memakai alif lam ma'rifat, nggak boleh salamun alaikum, nggak boleh assalamu alaikum. Begitu juga pakai kaf hitob dan mim jamak, nggak boleh assalamu alaika, nggak boleh juga assalamu alaihi. Assalamu alaikum itu ucapan salam dan harus terdengar. Mendingan kagak nengok tapi salamnya kedengar, karena nengoknya hukumnya sunnah. Mendingan gak nengok assalamu alaikum daripada nengok doangan ngucap kagak tuh. Cul dog dog tinggal igel, artinya yang sunnah dikerjain, yang wajib ditinggalin. Wajib itu ngucapin salam terdengar ucapan, minimal oleh diri kita sendiri, seperti kita baca Fatihah, assalamualaikum, assalamualaikum, minimal. Tapi salam yang pertama aja yang wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah. Adapun yang paling utama assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuhu, kecuali kalau sholat jenazah. Sebagian nganjurin pakai wabarakatuhu, tapi yang mu'tamad justru sama tanpa wabarakatuhu, sama sholat yang biasa, assalamualaikum warahmatullah. Multapitan, halnya menengok an yaminihi, ke arah kanan, hatta yuro khadduhul aiman, sampai terlihat apa pipinya yang kanan. Yang kanan, kalau seandainya ada orang di kanan ini assalamualaikum, kelihatan. Anjurannya begini nih, assalamualaikum warahmatullah, diam lagi, assalamualaikum warahmatullah. Tuh. Jampi kalau seandainya ada orang di samping kita kelihatan pipi kanan ini tuh, maka agak nengok, bukan begini dikit. Bukannya cepet banget kayak itu, kayak apa namanya, kayak sa'labah, kayak musang nengok cepet. Pelan aja, assalamualaikum warahmatullah, pelan lagi, assalamualaikum warahmatullah, sampai pipi kelihatan. Tuh anjuran, tapi dada jangan gerak. Kalau dada gerak bisa batal sholat di akhir. Kalau salam yang pertama assalamualaikum, berpaling dari arah kiblat. Beda kalau salam yang kedua, sholat kita udah selesai, karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Tuh. Selanjutnya, yanwi bihi al-khuruja minas sholat, sunnah ketika nengok ke kanan ngucapin salam yang pertama, niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat ini kita jarang ngelakonin, tapi mendingan nggak ngelakonin sih. Kenapa nggak ngelakonin? Konsekuensinya berat. Kalau salah niat sebelum kita ngucapin salam, sholat kita nggak sah. Misalnya ketika selesai tahiyat, sebelum salam kita niat, saya niat dalam hati, saya niat keluar dari sholat, ya udah keluar, nggak sah karena belum ngucapin salam. Kalau mau niat keluar dari sholat, maka niatnya ketika ngucapin salam yang pertama, di tengah-tengahnya assalam, mulut kita ngucapin salam, hati kita terbesit niat keluar dari sholat. Tapi itu sunnah, enggak menjadi kewajiban itu, tapi jarang yang ngelakonin tuh. Wayustarotu, dan juga wayanwi,
wayan bih al khuruj minas salat wassalam ala man ayyaminihi min malaikatin wa muslimai insin wa jinnin summa ukhra an yasarihi kazalika hatta yura khadduhul aisar wayan bihi assalam ala man ayyasarihi minhum. Nah ini kalau posisinya kita sholat sendiri atau jadi imam, ketika ngucapin salam yang pertama, kalau seandainya imam, niatin ngucapin salam kepada makmum yang ada di kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, ngucapin salam kepada yang ada di kiri. Nah, kalau sholat sendiri gimana? Ya jin, bisa aja di sampingnya jin ngikut, cuma kita kagak tahu aja tuh. Tapi jangan ditampakin tadi kabur, kita kabur tuh, jin muslim ngikut sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau posisi menjadi imam. Niatkan ngucapin salamnya itu mengucapkan salam kepada makmum yang ada di kanan dan juga ada di kiri. Beda kalau makmum. Kalau makmum wal makmumu yanwi ar-radda alal imami bil ula in kana an yasarihi wa bisaniyah in kana an yaminihi wa tahayyaru in kana khalfahu. Adapun makmum sunnah niatin ngucapin salam ngejawab imam dengan salam yang pertama kalau posisinya di kiri. Jadi kalau kita imam nih, kita posisinya di kiri imam, maka salam yang pertama itu niatin ngejawab salamnya imam. Tuh. Yang kanannya, yang keduanya itu niatin ngucapin salam yang ada di sampingnya. Tuh. Adapun kalau posisi kita di kanan imam, maka salam yang pertama di kanan imam, maka salam yang pertama adalah ngucapin kepada imam salah lagi itu. Kalau posisi kita di kanan imam, maka yang pertama ngucapin salam kepada yang ada di kanan kita, yang kiri sebagai jawaban dari salamnya imam. Nah, jadi tergantung posisi. Jadi kalau posisi kita di kiri, salam yang pertama kan ke kanan tuh, maka niatin jawab salamnya imam. Yang kedua niatin ngucapin salam yang di kiri kita. Kalau kita posisi di kanan sini, salam yang pertama berarti ke kanan ke sana. Salam pertama niatin buat makmum yang ada di kanan, baik manusia ataupun jin. Yang kedua niatin sebagai jawaban imam. Kalau di belakang imam terserah, bebas, mau niatin yang pertama jawaban imam boleh, yang kedua boleh. Tapi ini juga kayaknya jarang yang ngelakonin, kelupaan. Kenapa? Karena udah girang mat, sholatnya udah selesai itu, emang pengen buru-buru udahan sholatnya. Kadang-kadang kita lupa niatin ngucapin salam ketika ngucapin salam untuk siapa dan sebagai jawaban kepada siapa. Wayundabu, dan disunahkan allayakumal masbuku, disunahkan bahwasanya tidak terlebih dahulu berdiri orang yang masbuk illa ba'da taslimatayi imamihi, kecuali setelah mengucapkan dua salam imamnya masbuk. Kalau kita ketinggalan serokaat atau lebih, kan setelah salam imam kita kan berdiri, tapi alangkah baiknya sabar dulu, tunggu imam ngucapin dua salam selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru diri. Kebanyakan mah kita buru-buru, baru sekali assalamualaikum langsung naik, langsung naik. Tungguin dulu dua, mengucapkan dua kalimat salam selesai, dengan nengok ke kanan nengok kiri udah selesai, baru kita naik. Nah, baru kita naik ke atas tuh, ngelanjutin kekurangan rokaat kita. Tapi pa in qomal masbuku ba'da taslimatil ula jaza, apabila setelah salam pertama langsung diri boleh, langsung diri boleh. Imamnya baru assalamualaikum warahmatullah didiri, nah, boleh hukumnya. Cuman wa in aw qablaha batolat sholatuhu, atau sebelum ngucapin salam yang pertama, atau salam pertama belum selesai, imam baru ngucapin begini ke kanannya, assalam
kita udah diri, batal sholatnya, karena salamnya belum selesai. Salam selesai itu setelah ngucapin mimnya kalimat alaikum, assalamualaikum, berarti udah selesai keterkaitan kita sholat dengan imam. Tapi kalau belum menyebutkan mim, belum selesai. Kalau ketika imamnya itu mengucapkan assalamu, salam pertama, kita udah diri nih masbuk, batal langsung. Kecuali niat muparrokoh, ni'in lam yanwi muparrokoh, kecuali kalau dia niat berpisah dari imam, boleh hukumnya, boleh niat. Jadi kalau seandainya kita pengen buru-buru dan lain sebagainya, asal niatnya saya niat berpisah dari imam, kali aja tuh rokaat kedua misalnya, rokaat kedua imamnya bacanya panjang, kita pengen buru-buru, kelamaan nih nggak bakal ketinggalan, udah niatinnya saya niat berpisah dari imam, udah sholatnya duluan. Termasuk sholat Jumat. Nah, sholat Jumat kan yang wajib serokaat doang berjamaah dengan imam, serokaat doangan. Rokaat yang selanjutnya sunnah kita berjamaah, jadi boleh-boleh aja. Setelah rokaat pertama nih Allahu Akbar, mules nggak kuat nih, udah ikut imam. Pas rokaat kedua imamnya baca hal ataka panjang, nih bakal jebol nih kira-kira, udah niatin aja saya niat berpisah dari imam, udah baca aja kulhu, selesai cepat, pulang duluan, boleh. Cuman biasanya yang model begitu sering terjadi misunderstanding, orang pada salah paham, wah aliran baru nih, aliran baru, padahal boleh itu boleh dipakai walaupun nggak kepaksa, walaupun kita nggak terbiasa makainya yang model begini tuh diperkenankan. Selanjutnya walau maka salmas buku ba'da salami imamihi wa atola jaza, apabila makmum masbuk setelah salamnya imam dia bukan ngelanjutin rokaatnya malah duduk yang lama, boleh. Inkana mau di atas sahudihi, apabila bertepatan dengan posisi tasahudnya, lakin yukrohu akan tetapi dimakruhkan. Wa illa batolat inta ammada, apabila tidak demikian maka batal kalau sengaja. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi kita makmum masbuk nih, makmum masbuk, imamnya udah berdiri, udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, kan udah selesai tuh, dia masih lama banget diri, nggak ngelanjutin naik dari, ngelanjutin tasahudnya terus lama baru diri. Gimana tuh hukumnya? Seharusnya kan setelah salam selesai dilanjutin rokaatnya, ini malah duduk lagi lama nerusin tasahud akhir dengan doa segala macam. Boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Tapi kalau posisinya itu posisi tahiyatnya, memang tahiyat awal. Nah, tahiyat awal contohnya ketinggalan 2 rokaat sholat isya, berarti imam tahiyat akhir, makmumnya tahiyat awal. Imamnya salam, dia nggak langsung diri, tapi ngelanjutin tahiyatnya lama, boleh, tapi makruh. Tapi kalau bukan posisi tahiyat, maka hukumnya batal kalau sengaja, kalau emang tahu ilmunya tuh. Contohnya ketinggalan serokaat isya, rokaat isya, imam rokaat terakhir, kita rokaat keberapa? Ketiga. Rokaat ketiga ada tahiyatnya bukan? Nggak ada kan? Bukan posisi tahiyat kita ngikut tahiyat sama imam, karena wajib mutaba'ah ngikutin imam. Imam salam yang sampai kedua selesai, kita bukan diri, malah lama tahiyat, batal kalau sengaja. Karena itu bukan posisi duduknya, jangan dilama-lamain. Jadi setelah selesai imam salam langsung aja diri, ditambahkan rokaat yang tertinggalnya, disusul tuh. Selanjutnya wali ghairil masbuki ba'da salamil imami itolatil julusi lidu'ai summa yusallimu mata sa'ah, dan bagi selain masbuk setelah salamnya imam boleh melamakan duduk dengan membaca doa summa yusallimu, baru ngucapin salam kapanpun dia mau. Maksudnya ini kalau kita memuafik ngikut dari rokaat pertama,
imam tahiyat akhir, mungkin karena nggak cepet banget, nggak pakai doa, imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita nggak diharuskan ngikut salam setelahnya, bebas. Cuma sunnahnya setelah 2 kalimat salam imam baru boleh kita ngucapin salam, tapi boleh dilamain. Imam salam, kita mah terus aja doa, walaupun 1 jam 2 jam boleh-boleh aja. Lama apa doa, apaan tahu kita baca dah tuh, sampai doa mau tidur, mau ke WC segala macam dibaca dah tuh, baru assalamualaikum warahmatullahi belakangan. Boleh. Boleh. Alasannya boleh karena kita udah tidak terikat dengan imam. Setelah imam ngucapin salam berarti kan udah lepas, nggak wajib ngikutin imam lagi, jadi sah-sah aja. Itu solusi kita kalau imamnya tidak membaca doa, ngepres tahiyatnya, kayaknya perasaan bunyi masalawat doangan, assalamualaikum, kita boleh nggak ngucapin salam langsung, tak doa aja dulu, selesaiin yang kita hafal, baru belakangan kita salam. Nggak harus langsung, diperbolehkan tuh. Selanjutnya, walau iktasoro alal imamu ala taslimatin sallamal ma'mumu sintaini, apabila imamnya hanya mengucapkan 1 salam saja, maka makmum boleh mengucapkan 2 salam, sunnah. Imamnya cuma 1 salam doang yang wajib, assalamualaikum warahmatullah, yang keduanya kagak. Makmumnya tetap boleh 2 kali salam, tetap sunnah. Nah, yang keduanya kita ngucapin, yang pertama wajib bagi makmum, yang kedua adalah sunnah, walaupun imam tidak mengucapkan salam yang kedua. Itu diperbolehkan, kita berbeda dengan imam. Alasannya kita udah berpisah dari imam. Wa yundabu, dan disunahkan zikrullahi ta'ala wa du'ai, dan disunahkan zikir kepada Allah dan doa sirron, secara rahasia, akibat sholati, mengiringi sholat. Ini sepakat di ulama sebenarnya ini. Jadi setelah sholat itu sir pada dasarnya ya, pada dasarnya pelan, masing-masing pelan, walaupun beramai-ramai tapi pelan. Termasuk mazhab kita Imam Syafi'i juga sama, pelan juga, Imam Nawawi dan lain sebagainya nganjurin pelan. Cuma diperkenankan, dijahr, dikencangkan kalau tujuannya lit ta'lim, untuk mendidik. Kalau dari kita tuh untuk ngajarin buat yang belum tahu kaifiat tata cara zikir, dan ternyata itu cara yang paling ampuh di masyarakat dari zaman dulu. Nah, kebanyakan kita kan tahu zikir dari mana? Bukan dari buku. Kebanyakan tuh masyarakat kita, sebagian sekian persen itu bukan dari buku, bukan dari Google dulunya itu, tapi kebanyakan dari berjamaah. Karena imam baca zikir, setelah itu ngikutin, refleks tuh. Sekarang aja kita kenal sama Google tuh, sama Google segala macam. Lah dulu kenalnya dari situ, dari taklim. Masa kita mau lupain? Kita anggap sesuatu perbuatan bid'ah hanya karena ada teknologi baru yang memudahkan kita untuk membaca, mencari zikir secara tertib setelah sholat. Dari dulu tuh guru-guru kita ngajarin, jadi sah saja, boleh, asal tujuannya adalah untuk lit taklim, walaupun hukum asalnya memang dianjurkan sir. Nah, di sir itu jangan teka juga, wah sunnah kenceng, sir anjuran itu boleh dikencengin, tujuan lit taklim, untuk mendidik tuh. Dan benar memang mendidik, kan kebanyakan nggak semuanya rajin zikir, nggak semuanya rajin buka-buka buku-buku zikir, nanya zikir apa aja yang perlu dibaca setelah sholat. Sebagian besar ngandelin pendengaran tuh, pendengaran khususnya ketika setelah selesai sholat. Cuma kembali lagi, memang asalnya sir, diperbolehkan dengan tujuan untuk lit taklim. Wa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam awalahu wa akhirahu, dan dianjurkan ketika kita berdoa membaca sholawat terlebih dahulu di awal dan di akhir. Diawali dengan sholawat, diakhiri juga dengan sholawat. Wa yaltafitul imam li zikri wa du'ai, dan menengok imam ketika berzikir dan doa, fayaj'alu yaminahu ilaihim wa yasarahu ilal kiblati,
maka menjadikan bagian badan kanannya itu menghadap imam, bagian kirinya itu ke arah kiblat. Emang ada dua kefiat tata cara tuh ketika berzikir berjamaah, ada yang langsung ngadep ke makmum begini tuh. Nah kalau kita enggak, nah, kanan, bagian kanan ngadep makmum, kiri ngadep ke arah kiblat, ke arah kiblat yang kiri seperti ini tuh. Kalau ketika berzikir setelah berjamaah dan doanya biasanya setelah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak ragibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asbiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.